Welcome back, Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Nah, kali ini live di The Merlion, Singapore of Medan. Kita akan kedatangan narasumber yang tidak biasa. Biasanya saya ditemani oleh Bapak John Paul yang terhormat, namun kali ini beliaulah yang akan menjadi narasumber. Karena setelah 3-4 bulan terakhir beliau diterpa banyak sekali masalah yang kita sebut sebagai pandemi dan juga COVID-19. Saya yakin Anda semua pengen mendengar kisahnya dari A sampai Z. Ayo kita langsung menuju ke mereka berdua. Saya akan ditemani oleh Tony Wong hari ini. Halo. Dan John Paul. Wis. Bagaimana rasanya menjadi narasumber, bro? Luar biasa. Oke, jadi hari ini berbeda. Hari ini saya ditemani hostnya oleh Bapak Wiseman, Tony Wong. Halo. Jadi hari ini tugas kita bertanya sebanyak-banyaknya kepada John Paul, bro. Keroyok dia ya? Keroyok dia. Keroyok lagi nih. Oke, jadi saya duduk juga. Sekarang pertanyaan pertama mungkin yang semuanya pengen dengar, coba dari siapa? Dari Anda atau dari saya? Saya boleh? Boleh. Oke. Gimana perasaannya waktu pertama kali gitu dengar kabar keluarga terpapar waktu COVID? itu gua lagi ada event juga kita ya, bro ya. Yap. Ada expo di Taiwan kan. Iya. Nah itu terus pas sorenya itu siangnya ya, gua diinfo katanya satu rumah kena COVID semua. Jadi awalnya itu dari pembantu gua 3 kondisinya kurang bagus. Akhirnya lanjut ke nyokap gua batuk terus. Dia batuk terus. Batuknya nggak berhenti. Jadi emak gua kayaknya batuk itu udah hampir 3 minggu nonstop. Terus adik gua kerjanya tidur terus. Keponakan juga nggak enak badan. Ya kan? Jadi waktu itu kondisi yang paling bagus itu bokap gua. Malah bokap yang paling bagus ya? Bokap paling bagus, dan bokap ngerasa, ini bertiga asik batuk-batuk aja. Udah itu terus, kan tidur sama nyokap gua kan. Dia bilang, lu kok asik batuk terus sih? Ada yang nggak beres, dibilang. Akhirnya, yang disuruh tes itu nyokap gua dulu. Nyokap duluan? Nah, akhirnya nyokap gua hasilnya keluar positif. Terus lihat adik gua lemes terus, dicek juga. Positif. Akhirnya pembantu gua semuanya Positif. Semua positif. Akhirnya bokap gua bilang, dia parno kan, dia cek dia sendiri. Akhirnya positif. Pas setelah dia bilang satu rumah itu positif, telepon gua sama engkau gua. Ya kan, ya kita juga udah nggak pikir banyak lah. Berangkat? Welcome to Wuhan. Jadi kita langsung berangkat nih, ya kan. Habis event itu selesai, kita langsung terbang sorenya kan. Pas sampai, ya seperti biasa lah ya. Gua juga dapat sumbangan dari APD dari Rotaland, ya kan. Terus ada teman-teman ada yang ngasih obat, vitamin dan sebagainya kita bawa nih, ya kan. Terus juga ada teman yang ngasih kita oksigen. Ada teman yang Ada ngasih? satu oksigen yang pakai listrik. Dia harganya berapa ya? 19 jutaan ya. Oke. Nah, udah itu teman bokap gua, teman baik dia juga kasih oksigen yang tinggi tuh, yang besar banget, yang gua pernah foto kasih ke orang lihat itu. Tahu. Itu oksigen berapa punya itu ya? Yang paling gede kan? Paling gede ya? Paling gede itu tahan lama loh. Itu kurasa Itu 10 liter. orang angkat kurang lebih mau hampir 4 orang gua bisa angkat itu. Oh, gede itu. Gede itu. Dikasih itu. Jadi pas kita nyampe itu oksigen boleh dibilang oke. Nggak masalah lah. Semua lengkap lah ya. Mesinnya semua oke. Terus ada juga yang tes oksigen ya. Oximeter. Oximeter. Ada juga tes terus. Jadi hari pertama kita nyampe itu pakai APD nih di rumah nih, pakai APD terus, ya kan. Dan itu mulai ada konsultasi sama dokter kan. Gua konsultasi sama dokter Marco ya. Dan itu masak apa semua kita orang nih, gua mangkok gua lah, kita yang beli sayur, kita yang masak, pokoknya kita orang sediain servis di orang semua lah satu rumah ini. Oke. Sama papa, mama. Sebelumnya 10, terus 3 dia orang pulang dulu ya. Dia orang bilang katanya dia orang nggak mau di rumah gitu. Dia orang pengen pulang aja gitu. 10 positif. 10 positif, 3 pulang ke kampung sendiri. 3 pulang kampung sendiri. Jadi 3 itu kita bilang jangan pulang gitu kan. Jadi dia orang bilang tetap mau pulang gitu kan. Oke, terakhir tersisa 7 orang yang COVID di rumah, Ya. dan keesokan harinya Coach John Paul sama
Aliang ya, langsung menuju ke Jakarta. Menuju Jakarta. Ya. Pagi itu sih kita baru tahu sih. Pas hari itu juga yang pulang-pulang, yang bertahan gitu. Oke. Jadi ada punya pegawai dia mikir, aduh, gua bagus di rumah sini daripada gua pulang bagi-bagi ke orang lagi gitu kan. Jadi kan rumah gua toko tuh kan jualan, ya kan, langsung tutup. Kita udah nggak jualan lagi kan. Jadi udah berjalan. Hari pertama kita sampai, ya kondisi di orang ya biasa lah ya. Mungkin kayak ada punya demam dan sebagainya. Waktu itu gue kepikir yang paling nyokap gue sih. Kayaknya dia batuk terus kan. Gak dia batuknya, ya? wah non-stop. Batuknya gawat. Dia tidur juga batuk terus. Terus bokap gue udah mulai lemes. Parno-parnoan dia. Oksigennya berapa di oximeter? Waktu itu 92, 93, kayak gitu-gitu aja sih. Masih oke. Masih oke. 92, 93 kalau sekarang menurut apa ya? Kemenkes ya, itu udah mesti layak ke rumah sakit. Tapi saat itu kurasa susah ya. Susah lah. Waktu itu rumah sakit apa juga payah kan. Terus kita lihat dia kondisi juga masih oke lah, ya kan. Ya udah, nggak masalah gitu kan. Jadi terakhir udah masuk hari kedua, kita orang ya monitor terus kan, makanannya, ya sehari-hari dia orang, ya kan. Usahakan tetap harus bergerak dan sebagainya kan. Tapi bokap gua makin lama makin down. Jadi di hari kedua itu dia udah nggak enak lah. Dia asik ribut gitu. Susah tidur, asik ngoceh, ya kan. Ya. Panik lah, dia panik gitu. Terus adik gua yang lain-lain udah mulai nih, yang demam-demam, yang penciuman yang nggak terasa juga udah mulai. Pegawai gua, kayaknya pegawai gua ada yang tua juga umurnya. Dia juga udah mulai kondisinya kurang bagus lah gitu kan. Terus ada punya beberapa yang muda juga, dia ngerasa kayaknya kurang fit gitu kan. Jadi terakhir ya gua mangkok gua doang gitu. Jadi seharian pakai APD? Ya, setiap mau bertemu sama dia orang kita pakai APD. Jadi APD-nya itu kita gantung di depan kamar kita orang. Jadi pas nyampe itu kita semprot semua nih, rumah dulu. Terus kamar kita orang yang mau kita tidurin kita semprot juga. Setelah itu baru kita masuk. Jadi saat ini kan semua orang kan sebenarnya confused nih dengan cerita COVID-19. Ya. Tony juga mungkin pengetahuannya ya. Sekarang setelah dicek, ternyata kita positif. Apa bisa terdeteksi bahwasanya COVID ini adalah alpha, beta, atau delta, bla bla bla. Atau bisa ketahuan atau ada mungkin juga nggak sih orang pilek atau batuk itu kalau tes? Kalau juga. pengalaman saya untuk alpha deltanya masih agak rancu ya, agak rancu. Nah kalau batuk pilek kita deteksi pakai PCR ya. Iya. Itu kalau memang pilek biasa, menurut saya nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh. Jadi jatuhnya di hari ketiga, nah bokap gua tuh udah mulai nggak beres tuh hari ketiga tuh. Hari ketiga. Dia udah mulai susah makan, dia juga udah malas bicara, dan paling gawatnya yang gua paling inget dia di pas malamnya ya. Pas malamnya dia jam 2 pagi dia bangun. Dia mandi terus. Jam Dia 2 pagi? Dia mandi ulang-ulang terus. Dia mandi ulang-ulang sampai 2 jam. Jadi dia merasakan panas. Dia bilang badannya itu kebakar. Gue baru tahu ada juga yang kayak begitu. Jadi dia merasa badannya itu kayak kebakar. Dia panas terus. Akhirnya berjalan sampai hari keempat berarti ya. Pas hari keempat paginya, bokap gue udah mulai nggak ngomong kayaknya sih. Gua sekarang baru kepikir sih, dia kayaknya udah mulai nggak bicara itu. Oksigennya udah berapa? Waktu itu oksigennya udah 90 kayaknya. Udah turun lagi, 90, 89, 90. Kadang ya 91, 89 bisa kayak gitulah ya. Tapi dia udah mulai nggak mau ngomong. Tapi sebentar, tadi kan berarti ceritanya kan alpha, beta, delta itu kan tidak terdeteksi sebenarnya. Kita nggak tahu nih orang berdasarkan ciri-ciri aja biasa. Hanya ciri-ciri. Ya. Oke, jadi kalau misalnya yang papanya kena kayak gitu kayak kebakar, itu agak ke mana ini? Delta atau apa? Kalau misal delta apa? Oh, itu belum loh, Bro. Belum. Ini belum semuanya loh. Iya. Jadi dia sampai di hari keempatnya itu, dia ngomong tadi pagi itu kejadian berarti kan. Berarti kan 7 jam sebelum hari keempat lah ya kan. Nah, itu dia kejadian gitu. Udah itu selanjutnya itu kan dia mulai dia ngerasa dia sesek. Dia mulai sesak, udah itu terus dia kelanjutan, dia mulai bilang dia tidak mau makan, dia nggak mau, tapi mulutnya buka terus.
Karena ngambil nafas. Ambil oksigen. Oksigen. Enggak, dia buka mulut. Dia maksudnya suruh lu. Oh, suapin. Suapin. Tapi dia bilang nggak mau bisa makan. bicara. Dia bilang dia nggak mau. Dia nggak ngomong. Udah itu plus lagi, pas dia kemarin dia mandi dia bilang kebakar itu, dia kan tidur tuh. Dia manggilin nyokap gua, dia bilang, tolong tutup mulut gua dong katanya. Jadi dia padahal waktu itu kondisi kan pakai masker nih. Bokap nyokap gua tidur bareng pakai masker. Jadi dia cuap-cuap sendiri. Jadi selama dia ngoceh kayak ngigo. Ya kan dia ngoceh-ngoceh, dia kayak ngomong sama seseorang, dan terakhir dia bilang, dia panggil nyokap gua, lu tolong tutup mulut gua dong. Nyokap gua bilang, mulut lu kan udah tutup pakai masker katanya. Enggak, mulut gua kebuka terus katanya. Gua mulut nggak bisa katanya. Asik mau ngomong terus, dia bilang. Jadi dia ngomongnya nggak stop, ngomong dulu. Nah itu salah satu cirinya. Udah itu terus sampai di jam 11-12 dia mulai buang air besar sembarangan. Dia tidak merasakan dia buang air besar. Udah itu dia buang air kecil sembarangan juga. Akhirnya kita sambil makan, sambil ngangkat dia ke WC, terus gua bersihin nih. Gua cebokin, gua bersihin sama engkau gua berdua kan. Udah bersihin selesai. Dan dia nggak mau kita angkat balik ke kamar itu, nggak mau. Dia tidur di kamar mandi itu kan, dia sambil berdiri, dia bersihin dia sendiri. Gua udah bersihin, dia bersihin lagi sendiri. Dia ulang-ulang terus, dia melakukan hal yang ulang-ulang terus. Dia bersihin, udah gue bersihin, dia bersihin. Sampai terakhir APD gue juga udah robek semua. Karena dia kan lumayan berat kan. Gue juga beratnya 70-an, dia juga berat 70-an. Gue ngangkat dia kan. Satu rumah udah nggak ada yang tenaga ngelihat kondisi dia gitu, nggak ini kan. Tenaga jadi kurang. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya dalam arti kan begini gue. Dalam arti kalau kena COVID, sekarang kan kita belum bisa deteksi nih, alfa, beta, delta nih. Yang permasalahannya, Bapak ada penyakit lain terdeteksi nggak selain COVID ini tadi? Oh, kalau bokap gue dia sebelumnya udah penyakit jantung ada nih, bypass. Bawaan ya. Terus gejala stroke ada. Ya. Tapi itu udah lama semua sih ya. Cuman yang terbaru sebelum dia kena COVID itu dia sempat vaksin nih. Dia vaksin pertama, vaksin kedua. Setelah dia vaksin kedua, nah penyakitnya datang tuh. Jadi dia pas bulan 2, bulan 3 itu udah habis vaksin, datang tuh penyakitnya. Nah sekarang terakhir kan kalau setahu kita Kutonnya, maksudnya kalau orang kena COVID kan kalau dia ada gula darah yang tinggi kan berbahaya nih. Kebanyakan yang saya lihat teman-teman juga kalau dia udah terserang COVID, terakhir ada gula darah, otomatis 90% biasanya nggak terselamatkan. Biasanya. Setahu saya ya, dari informasi ya, sama pengalaman, biasa orang yang kena gula darahnya tinggi, itu melonjak naik. Jadi kekentalan darahnya meninggi juga. Itu yang penyebab. Ya istilahnya kalau orang yang suka makan manis tuh ya, yang lebih ini kayaknya. Ya lebih riskan. Makanya kan? Sering disaranin kan kalau kita kena COVID, kita hindarin karbo. Makanya makanan manis, ya kan? Salah dianjurkan keto. Itu. Ya, tujuannya menghindarin kekentalan darah atau gula darah naik. Oke, jadi kita lanjut dulu mungkin pembicaraan tadi yang suruh tutup mulut tuh. Jadi bokap gua itu kan 3 bulan sebelum dia kena COVID itu dia baru vaksin 2 selesai tuh. Setelah vaksin 2 selesai dia mula tuh penyakit dia bilang badan dia nggak enak, mah dia, lambung dia nggak enak. Jadi waktu gua kan kejadian gua bulan berapa sih? Bulan 7 ya, bulan 7 awal ya. Jadi waktu bulan 3, bulan 4 itu pas mau deket-deket camping kan gua balik tuh ya kan. Jadi gua bawa bapak gua ke rumah sakit kan, operasi tulang keropos. Nah itu salah satu penyakitnya. Waktu gua bawa dia ke rumah sakit itu, gua kan tinggal bareng tuh sama dia tuh. Padahal waktu itu rumah sakit juga udah lagi booming-boomingnya COVID kan. Gua tinggal, ya itu juga udah bahaya. Nah bokap gua pas tidur di sana, pas dioperasi, istirahat di sana kan, dia juga udah panik, lu ngerti ya? Karena dokter bilang kalau udah baik cepet pulang aja. Di sini 40% rumah sakit semua kena COVID, apalagi anaknya yang jagain kan, dia bilang begitu. Cuman ya gue juga tetap pikirannya positif, confidence, ya kan? Udah, gue pokoknya walaupun gue cuma tidur satu sofa petak doang, temenin bokap gue, ya udahlah, gitu kan. Waktu itu bokap gue juga udah rewel, ya kan, dia baru operasi selesai, dia juga bilang setengah jam sekali mau kencing. Itu udah payah juga. Tapi akhirnya udah lewat, udah baik gue balik lagi ke Medan. Balik nggak lama, endoskopi, lambung dia nggak beres, kembung, perutnya kayak balon. Balik lagi, endoskopi lagi, sembuh, ya kan, udah sembuh. Tapi dia masih ada kayak ngerasa
Ada yang aneh lah. Ada yang aneh begini begitu. Dia asik feeling kayaknya gara-gara vaksin. Menurut dia kan ya badan kan punya dia yang bisa merasakan kan. Kok gua merasa begini. Jadi terakhir dia lihat lagi dokter bilang lu itu udah nggak ada penyakit, tulang kropos lu juga udah oke, lambung lu juga udah oke. Berarti lu semua udah nggak ada masalah. Dikeplak sama dokternya kan. Udah nggak sakit lagi kan? Oh ya udah sehat. Udah sehat. Langsung dia positif, bro. Iya. Otak dia dicuci sama dokternya. Lu udah sehat. Lu jangan ribut lagi, jangan manja katanya. Sehat. Langsung sehat dia. Besoknya langsung pergi ngopi sama temennya, santai, ya lari pagi kayak biasa dia kan. Nah, udah aktivitas kayak biasa. Udah sehat. Nah, sampai itulah tanggal 2 ya, gue inget tanggal 2 bulan 7 itu dia bilang kena positif, kita pada pulang semua kan. Nah, jadi sampailah di tanggal 4 itulah gue inget kan. Iya. Tanggal 4 ya setelah kita lihat dia kondisinya buang air besar, buang air kecil, udah sampai nggak bisa kontrol lagi dan dia juga nggak tahu dia ngapain, dan itulah oximeternya, dia punya oksigen udah jatuh ke 80-an. Nah, itulah kok gua yang gendong dia ke lantai 1, gua angkat dia ke mobil. Jadi sebenarnya kepinginnya itu gua yang bawa dia ke rumah sakit, kita mau nyari high flow ya katanya, oksigennya yang lebih tinggi ya, lebih tinggi kan, karena kalau tekanannya oksigen kayak rumah kita udah nggak bisa, katanya begitu. Terus kita bawa nih, yang bawa kok gua pakai APD semua kan, gua angkat yang itulah yang di videoin orang kan. Jadi itu padahal APD gua udah robek semua sih, udah pada hancur lah ya kan. Jadi engkau gua yang temenin bokap gua di rumah temenin yang lain-lain. Kalau dua-duanya pergi, takut di rumah kan masih ada yang sakit kan ya kan? Jadi engkau gua pas begitu bro, prosesnya itu gua rasa sih juga lumayan ngeri juga sih. Dia berkunjung rumah sakit, hampir 10 rumah sakit yang dikunjung. Dan semua nggak mau terima bro. Jadi orang alasannya bilang oksigen sini udah nggak ada, apalagi kalau mau cari high flow itu udah nggak ada. Oh, yang kamu tanya saya, ya, rumah sakit mana lagi yang ada ya? Lu kan, terus gua nanya semua orang lah, rumah sakit mana yang bisa kan. Jadi terakhir gua ada teman yang rekomen lah ya kan. Jadi ditunjuk ke Murni Teguh, Jakarta punya kan. Akhirnya gua ke Murni Teguh. Itu sudah jam berapa itu dapatnya? Wah, itu udah gawat bro. Engkau gua bawa bokap gua di jam 2. Engkau gua pas sampai Murni Teguh itu jam 7 malam. Berarti sekitar 5 jam. Itu pun dorong-dorongan karena sana rame. Kalau nggak salah awalnya kan katanya kosong juga ya? Dia nggak kasih juga. Pertama kali dia juga nggak mau kasih masuk. Jadi terakhir temen gua telepon nih, ya kan, telepon minta tolong masuk, baru masuk. Berarti kondisi saat itu jam 2 sudah keluar dari mobil. Ya. Papa udah nggak pakai oksigen dong berarti dong? Bawa oksigen? Atau masih bawa oksigen? Pasti udah enggak ya? Udah enggak. Selama 5 jam cari rumah sakit nggak ada terus dan dia tak bertahan? Nggak ada, bertahan terus. Jadi sampai, berarti supir juga ada bawa nih, supir. Jadi supir yang bawa ini teman bayinya bokap gua, yang biasa setiap hari sama dia lah bareng-bareng punya kan. Jadi temennya bokap gua ini juga lagi sakit, operasi, dia naik pesawat pribadi, dia terbang ke Malaysia bro. Jadi dia pas terbang ke Malaysia mau operasi, dia tahu bokap gue punya kondisi ini, dia sedih juga gitu. Dia langsung bilang, pokoknya mobil supir gue kasih nih, karena dia tahu kan kita orang kan jarang pulang Jakarta, atau nggak tahu jalan, dia kasih supirnya, bawa kita orang lah. Jadi intinya sudah sampai rumah sakit, engkau gua masuk ke dalam, ribut, akhirnya masuk ke IGD. Jadi masuk ke IGD, engkau gua ribut nih, telepon gua bilang sama gua, kayaknya gua udah nggak sanggup. Gua rasa sih dia mungkin lihat kondisi bokap gua, dia juga udah nggak sanggup melihat kali ya. Itu ya datang deh, dia bilang. Terus gua datang. Nah, gua datang sampai rumah sakit, ya gua urus semua, gua masuk, gua lihat, di IGD itu semuanya begini semua bro. Rata-rata COVID ya semuanya. Ya, gua nggak tahu sih, gua nggak nanya sih COVID nggak COVID ya. Cuman yang di sebelah bokap gua satu putaran itu semua kayak begitu kondisinya. Begap semua. Berarti kondisi jam 2 sampai jam 7 malam sampai Murni Teguh itu dengan oksigen di bawah 90 ataupun 80 itu kondisi normal itu seperti apa? Kalau 80 oksigen? Kayak kita Dicekek gitu ya? Berarti dia bertahan selama 5 jam? Dia pas IGD itu 60 bro. 60 udah kayak orang tenggelam gua rasa. 60, jadi dia itu udah berat, lo ngerti ya?
tapi ya gua kan nggak ngerti ya. Ya. Apa saya istilah 95, Iya, 80, 60. Kayaknya gua nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu kan dari dulu kan masalah tentang kayak begini. Jadi setelah dia bilang 60 ya gua pikirnya tetap satu doang. Bokap gua pasti bisa baik dan dia pasti bisa bertahan. Iya kan? Ya. Jadi gua fokus nih ke bokap gua. Udah mulai tuh. Bokap gua udah disuruh tidurnya berdiri begini. Jadi dia Sandaran. Dia udah nggak bisa, bro. Dia maunya begini terus. Jadi dokter sama suster yang di sana nggak mau gendong dia, nggak ada yang mau pegang dia. Dan gue gendong dia semua kan. Dan gue ngerasa bokap gue badannya waktu itu juga udah kayak keluar lendir-lendir gitu sih, bro. Keringatan lah ya. Keringatan atau apa gitu kan. Terus dia juga akhirnya dokternya bilang ya udah disuntik tuh, kiri kanan semua suntik tuh. Dia suntik juga kayak udah nggak ada rasa sih waktu itu. Karena mungkin udah kalau 8 berarti kan. Oksigen nurun, biasa kesadaran kita udah nurun juga. Udah hilang ya. Iya, terus kasih obat jadi apa. kita nggak tahu lagi apa Jadi yang gua kita cuma lakukan. Ya dia ngeliat gua terus gitu. Tapi tidak menyampaikan sesuatu. Enggak, dia cuma bilang dia udah nggak mau lagi. Oh, dicabut oksigen. Nah, tapi ternyata kalau gua bilang waktu perjalanan di mobil itu dia juga kasih cabut oksigennya, maksudnya dia udah nggak mau lagi. Oh, berarti di mobil Di pakai mobil oksigen. ada, Oh, ada ya. Ada ya. Cuman gua nggak tahu kok gua bawa yang kayak gimana, gua nggak tahu ya, mungkin yang kecil atau Udah panik lah. Mungkin tabung kecil gitu ya. kali ya. Ada karena kok gua bilang dia udah nggak mau lagi. Berarti ada karena sampai di rumah sakit kan gua baru muncul kan. Iya. Dan gua juga lihat dia juga memang udah nggak mau lagi gitu kan. Terus dia cuman taruhin tangan dia, pegang tangan gua gitu. Jadi gua pegang tangan dia kan. Dan itu satu tangan lagi ya dia asik buka terus. Gua bilang sama dia lu nggak boleh buka. Oh, oksigennya dibuka. Dibuka sama dia. Terus dokternya di sana sama susternya juga pada ngomong ini nggak boleh dibuka. Bang, ini katanya nggak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti payah nih, kondisi bapak udah kurang bagus gitu kan. Jadi terakhir kan engkau gua nih bilang sama dokternya, jadi ini solusinya gimana ini gitu. Terus dia bilang ya kondisinya sekarang begini, dia nggak tahu kurang alat apa gitu, lu ngerti ya, di rumah sakit ini kurang alat ini jadi dipakai orang semua. Ventilator mungkin untuk pernafasan. Biasa kalau kondisi udah 60 ventilator berarti kan dia masuk ke ICU kan. Masih masuk ICU. Bukan itu, nggak tahu mesin apa, gue lupa tuh. Iya kan, terakhir gue bilang kalau lu bilang nggak ada, lu bilang sama gue cari coba, gue nanya temen gue kan. Terakhir dia bilang udah nggak bisa lagi nih, ini kalau masih tunda lagi dia bakal mati di sini. Kalau nggak masuk ventilator aja katanya, ya. ICU. Ya, dia ICU. ngomong gitu. Gue inget ICU itu dia bilang ventilator. Akhirnya dia suruh gue tanda tangan nih. Gue bilang kalau masuk ke sana resikonya apa? Dia bilang resikonya ya itu. Biasanya orang kalau ada yang nggak kuat langsung masuk selang, ya dia langsung mati itu. Meninggal. Jadi dia prosesnya dia bilang masuk selang langsung mati. Kalau misalnya orang yang memang udah nggak kuat gitu katanya. Tapi dibanding lu lihat di IGD mati atau lu mau mencoba lagi, ya gue pasti berusaha lah. Ya, pasti berusaha lah teoris ya. Engkau gue sudah lemes, udah nggak bisa teken. Terakhir suruh gue yang tanda tangan kan, gue tanda tangan kan bahwa ya resikonya harus saya jamin. Jadi sempat ke ICU-nya. Sempet bro, sempet. Justru masuk ICU sekitar jam 9 gue inget ya, 9 atau setengah 10 malam masuk. Kita nunggu nih, dia bilang masih proses dan sebagainya. Dan gue juga masih ada ngeliatan kaki dia, memang ada dikerjain sih. Cuman gue nggak tahu sih ya, atau memang itu waktu itu udah mati atau ya nggak ngerti lah ya. Karena dokter ini gue juga bingung sih ya. Karena di ICU kan nggak ada, kita nggak bisa kunjungi. Gue nggak boleh masuk kan. Ya Gue lihat dari kaca doang, jadi kayak dikerjain apa gitu kan. Akhirnya gue nunggu di bawah lagi. Gue nunggu terakhir gue inget sampai setengah 11 ya, jam 11. Gue nanya dokternya bilang iya tunggu aja, nanti kalau udah ada hasilnya kita turun panggil engkau nanya. Ya kan, gue tunggu sama engkau gue di bawah. Jam 11 gue naik. Gue bilang nggak mungkin lama begini. Biasanya dia orang bilang kerja cuma 1-2 jam. Itu udah lewat, udah mau 2 jam. Gue naik, gue nanya sebenarnya kondisinya udah gimana sih? Kalau nggak besok pagi aja baru datang, dia bilang. Oh disuruh pagi? Terus gue bilang, apakah kerjanya begitu lama? Ya kan, bukannya dia ngomong kalau memang bisa tahan kan langsung kelihatan. Kalau nggak tahan kan dia bilang langsung meninggal. Kan dia ngomong begitu. Ya kan, paling lama kan 2 jam, udah pasti udah ada hasil. Gue mikir nih, wah udah 2 jam lewat. Pasti kuat nah bokap gue lah, bokap gue pasti kuat. Lewat lah ya. Bokap gue pasti tahan nih, gue bilang itu kan. Engkau gue juga bilang pasti lewat. Wah kita orang masih bilang bapak kita begini.
Nggak taunya dokternya keluar pakai APD. Pak, kami udah berusaha yang terbaik Pak, ya kan. Bapaknya engkau juga udah berusaha terbaik, ya kan. Kita udah begini. Ngomongnya nggak jelas lah, dia pakai masker begitu banyak, pakai ini semua, tutup semua kan. Udah ngomong bla 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 bla. Nah, jadi hasilnya begini Pak katanya. Dia keluarin kertas tuh. Keluarin kertas, gua mangkok gua ya bengong-bengong kan, kita juga nggak makan, juga udah capek ya kan. Terakhir lihat kertas ya. Jadi maksudnya gimana nih, Dok? Masih belum tahu. Kita nggak ngerti. Padahal kertas itu yang dilihat pas gue pegang, terakhir udah lewat, gue lihat kertas itu semua udah lurus. Jadi dia itu detak jantungnya udah nggak ada. Maksudnya udah meninggal. Jadi terakhir dia bilang ya udah nggak ada. Ya Pak ya, nanti coba diproses aja langsung Pak ya. Gue bingung. Proses apa ini? Ya proses yang mau bayar ya bayar aja. Maksudnya kondisinya sekarang udah gimana? Kapan dia bisa keluar? Masih belum tahu ya? Belum. Terakhir dia bilang udah meninggal Pak katanya. Tadi jam 11 berapa gitu. Terus bokap gua langsung ya down kan. Ya gua tarik napas 3 kali, buang napas 3 kali, ya gua bilang oke, sekarang solusinya gimana kalau udah meninggal? Ya, udah meninggal. Waktunya cuma 10 menit. Udah mau kita rep. Karena dalam Covid semua. Karena Covid. Nah, ini yang masuk banyak banget nih. Banyak. Masuk terus. Dan kita sampai nggak bisa nerima. Jadi istilahnya itu kan, dia orang ngasih orang tidur tunggu mati aja pun rame. Iya. Di depan antriannya gede. Di depan panjang. Pintu, bro, mobil, BMW, baby band, Alphard semua ngantri, minta tolong. Kena Covid, udah sekarat, nggak bisa. Untuk tidur aja susah. Tidur aja. Untuk ditangani. Nggak suruh lu ngasih oksigen apa. Padahal kayak bokap gua kan udah ada kesempatan tidur aja, dia pun bilang alat saya kurang. Saking parahnya. Dan mungkin ya kalau ada duit boleh bisa bangun rumah sakit mungkin ya. Kayaknya rumah sakit berarti kekurangan. Kayaknya bukan di sana doang bro. Setelah beberapa minggu kemudian gue bawa nyokap gue juga banyak yang ngantri di rumah sakit PIK juga sama. Saya lihat di IG story kamu tiap kali ada ambulan lewat ya? Lewat terus. Kalau di tempat gue tinggal di Telegong, itu nggak usah ngomong lagi sih. Rame banget. Tapi yang paling serunya kan pas bokap gua dibilang udah meninggal, dia suruh 10 menit. Gila. Gua bilang, gua tetap mau lihat. Tapi APD-nya nggak tahu berapa duit begini-gini. Ya berapa duit juga gua bayar. Gua mau masuk lihat. Masa gua cuma dengar lu bilang mati langsung mati. Terus lihat, udah lihat, ya udah kondisinya begitu. Tukar baju juga nggak sempat, bro. Bokap gua. Untuk ganti baju apanya pun nggak sempat. Bokap gua paling fashion, ya kan. Wah, kita paling sedih di sana sih. Karena kita ngerasa kan kenapa waktu hidup begitu fashion meninggal ya udah mau kasih ganti baju juga nggak dikasih waktu itu, lu ngerti nggak? Langsung sambil ngomong sambil di rap, sambil bungkus diikat, sambil ngomong dokternya sambil ikat. Pas udah selesai udah bungkus langsung selesai 10 menit memang. Dan memang koko berdua masuk ke dalam lihat. Gua masuk. Ya kan. Dan kondisi ya gue juga nggak tahu sih kondisi gue kayak gimana ya. Cuman ya gue tetap video sih, karena tetap gue pingin nyampein ke nyokap gue gitu. Tadi itu ya kan kondisi. Hah? Ya. Masa? Itu yang jadi kontroversi apalagi di media gini kan. Banyak yang merasa dengan kondisi seperti itu masih sempat masih video. multitasking gitu loh. Karena gue blank bro. Stres. Enggak. Gue blank. Tangan gue tetap on. Gue taruh on, gue nggak lihat tuh. Karena gue blank banget. Karena satu keluarga semua udah down. Gue blank. Dan gue mau tahu, ya kan, ini namanya proses. Karena orang rumah masih ada yang positif. Gue nggak tahu ke depannya gimana, lu ngertinya. Berarti ini dengan proses ini kita harus belajar. Dan gue harus selalu ingat. Karena bakal COVID ini nggak bisa hilang bro, menurut gue. Iya kan? Jadi dari video itu baru gue kumpulin, gue baru bisa tahu prosesnya itu kayak apa ternyata. Jadi apa yang perlu kita sediakan? Apa yang perlu saya perhatikan? Berarti kalau setelah di rumah sakit, waktu saya cuma 10 menit. Apa yang mesti lakukan ya? Iya, lu harus berpikir, kalau lu langsung duduk, lu nangis, mayatnya itu, lu tau nggak mau dilempar kemana bro? TPU. Iya, itu sangat nggak layak. Dan gua nggak tahu itu tempat apaan. Dia bilang, pemerintah udah urus. Oke deh, thank you. Pas gua lihat di Google, ini kacau bro. Kacau. Gua cek semuanya. Karena orang rumah udah nggak ada yang bisa sama gua cek. Dan gue juga nggak bisa kayak konsultasi lagi atau konfirmasi sama teman-teman, saudara. Saudara juga
nggak ada yang bisa bantu kita. Ya. Jadi cuman gua doang sendiri. Iya kan? Ah, cek. Udah cek, oke. Gua nggak mau taruh di sini. Oke, nggak masalah. Tapi di jam 10 mayatnya udah harus diangkat. Mau angkat kemana? Gua telepon ke semua tempat. Nggak ada yang mau terima. Dibakar, nggak bisa. Kubur, nggak ada yang mau terima. Semua rumah duka nggak ada. Lu jangan bilang sembayang ya. Kubur aja repot. Kubur aja repot. Kita ada duit nih. Kubur aja repot. Bakar aja repot. Covid, nggak ada yang mau terima. Terus terakhir ada orang bilang 2 tempat dia mau terima. Gua telepon. Gua lupa nama tempatnya nih. Ini rumah dukanya dia bisa terima, dia bisa bakar, dan dia juga terima kubur. Gua telepon. Lu tahu nggak? Satu lagi bilang apa? Yang pertama dia bilang, booking 7 hari. 7 hari? 7 hari. Gimana sih 7 hari? Jadi mayatnya mau gua taruh mana? Gua nanya lu. Kedua, ya, booking juga mau 3 hari. Gue sampai sempat mikir, apakah mayatnya perlu gue angkat ke rumah dulu nih? 3 hari kemudian baru gue bakar. Kayaknya tradisinya mau bakar kan, nggak mau kubur. Ya. Itu proses. Dan dia bilang jam 10 pagi gue udah harus ngangkat. Oke, udah ya. Akhirnya nggak tahu dari mana, akhirnya gue dapat informasi dari saudara gue ada satu, dia telepon gue gitu. Lu kenapa nggak mau nanya San Diego, Rey? Gila. Terus terang sih, San Diego itu udah kayak Tuhan gue terakhir sih. Pas dia bilang San Diego, gue telepon. Penyakit apa aja gue terima di sini katanya. Akhirnya dikubur gue. Gue proses, gue telepon. Bisa ya? Bisa. Dikasih listnya. 600 juta, 1 miliar, 1 miliar. Harganya ngeri sih. Tapi ya. Tempatnya memang bagus. Tempatnya memang bagus. Layak. Dan layak, lu ngerti nggak? Nah, dalam keadaan kayak gitu, kita nggak tidur, nggak makan, capek. Akhirnya kita tenang. Udah ada solusi. Tapi harus bayar sekarang ya, kok. Kalau mayat mau diangkat. Kita mau jemput kan? Jemput kena 10-15 juta. Mobil jemput mayatnya di rumah sakit untuk bawa ke San Diego. Itu mau puluhan juta. Oke? Terus kuburannya juga harus bayar sekarang. Kalau nggak bayar nggak bisa. Nggak boleh lewat jam berapa dan jam berapa. Jadi semua itu prosesnya sempit. Harus cepat. Lu kayak nggak dikasih waktu untuk berpikir. Lu ngerti nggak? Jadi rumah sakit belum gua bayar, gua udah mau mikirin yang bayar yang kuburan lagi. Iya kan? Jadi waktu itu tuh nggak tahu hari apa gitu kan. Juga nggak tahu mau nyari duit dari mana bro, transfer gitu banyak. Sedangkan kita mau ngurus mayat, mau ngurus ini itu. Ya untungnya banyak teman-teman lah yang bantu kita orang kan. Bantu kita handle dulu, kirimin, akhirnya semua udah terkirim, akhirnya kita baru bisa fokus untuk mayat yang dari rumah sakit bawa ke San Diego. Langsung tuh bro, langsung kita bawa, dia jemput, kita ngikut nih, pakai mobil teman bokap gua, ikut di belakang. Lu tau nggak? Pas kita ke sana, tempatnya itu bagus memang, tapi itu taman baru bongkarnya, baru lagi dibongkar, taman baru jadi. Lu ngerti nggak? Taman baru. Dan kita pas disuruh masuk, oke Pak, cepat ya Pak ya. Waktunya cuma 20 menit dari sekarang. Kenapa begitu? Karena ini semua ngantri. Ini Covid semua tuh. Untuk pemakamannya. Pemakaman itu ternyata di belakang gua itu ada yang ngantri juga mau masuk. Jadi yang di samping ini baru semua. Ini semua orang kena Covid. Taman baru khusus untuk taruh Covid. Kayak dunia zombie ya. Rame bro. Gua kasih tau lu. Udah penuh juga, hampir penuh. Udah penuh. Jadi bokap gua langsung, dia bilang lu mau foto nggak, lu mau lihat nggak, mau video nggak. Kita udah nggak bisa pikir apa-apa. Jadi gua hanya bisa on, gua punya video, apa yang keambil, yang itu nggak ambil. Iya kan? Ya. Maksudnya video ini yang mau kasih tahu gua juga, ya ternyata memang kalau kena Covid ini, ya begitu sadis, dia nggak ada kasih waktu lu untuk berpikir. Mungkin tujuannya satu untuk kenangan, yang kedua untuk sharing ke teman-teman. Nah, benar, ternyata banyak yang terbantu loh. Iya. Jadi banyak yang kena, dia orang harus tahu kalau lu memang positif, lu masih baik, ya lu apa yang lu perlukan? Ya lu memerlukan oksigen. Iya. Iya kan? Terus kalau misalnya masuk rumah sakit, apa yang perlu kalian perhatikan? Tiba-tiba meninggal harus gimana? Ya kan, banyak tuh yang kejadian kan, meninggal. Lihat aja pun nggak sempet lihat, tiba-tiba udah langsung dibakar aja kan. Banyak tuh gua dengar teman-teman gua ngomong. Sebetulnya salah satu yang bikin saya pinjam oksigen gratis ke orang, ya si Jompau. Ternyata cari oksigen itu susah ya. Wah, susah.
Tapi uniknya pas udah meninggal lewat, banyak tuh oksigennya keluar tuh, banyak orang mulai jual, mulai ini. Sebelumnya kita orang nyari setengah mati. Nah, proses bokap gue itu, aduh, udah deh bro, masuk, oke ya, langsung tanahnya lempar. Udah Pak, mau lempar bunga nggak? Mau lempar bunga udah. Kita pun nggak sempat sembahyang, bingung. Nggak tahu mau ngapain, berdiri doang sama engkau gue lempar bunga selesai. Prosesi sembahyangnya gimana apa nggak mikir lagi ya? Nggak ngerti. Baca doa? Nggak sempet. Dia bilang mau cepat, karena ada yang mau masuk lagi. Tapi ini percaya nggak percaya ya, setelah kejadian Ko John Paul yang sharing di Instagram semuanya, banyak kejadian yang langsung berubah jadi baik. Contoh yang masalah Hotman Paris yang ribut masalah itu, pemakaman dan lain-lain. Itu semua muncul, semua jadi lebih baik dan semuanya terbantu. Iya, banyak orang yang mungkin dia down, ada yang mungkin nggak kena COVID, tapi dia ngerasa kayaknya, aduh kok hidup gue sial banget sih, ya kan, bisnis dingin dan sebagainya, keluarga begini begitu, kurang bersyukur dan sebagainya. Ya akhirnya banyak orang yang lebih tahu makna hidup ini itu seperti apa gitu. Ada lagi yang keluarganya kena COVID, mereka takut rawat. Nah itu masalahnya. Lihat itunya dari videonya mungkin jadinya termotivasi kan, orang aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah jadi pertanyaannya bukan itu, pertanyaan sih sekarang kan ceritanya banyak orang yang kena COVID nih sekarang di Medan, di Jakarta. Jakarta udah mulai turun nih. Jakarta turun. Udah aman. Udah kena semua. Tapi gue potong dulu ya bro ya. Pas bapak gue meninggal nggak lama, orang rumah gue udah mulai negatif, engkau gue yang positif. Engkau gue sama gue yang jaga bareng-bareng. Engkau gue positif, waduh gue langsung down. Engkau gue positif nggak hari ketiga, mertua cewek gue meninggal. Tapi mertua cewek gue bukan kena COVID ya. Memang sakit kan. Di Medan itu. Di Medan, makanya itu gue terbang lagi kemarin. Ya justru tadi pertanyaannya begini, kan banyak nih orang tua yang kena COVID, ataupun anaknya kena COVID, papanya kena COVID, mamanya kena COVID, gak ada yang berani jaga. Iya. Kan ceritanya begitu. Nah, sekarang pertanyaan akan muncul, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga 7 orang yang COVID nih, sampai papanya meninggal, bla bla bla. Apa sih kegiatan yang Ko John Paul lakukan sehingga bisa terhindar dari COVID? Nah ini yang penting kan? Kalau terhindar, ya gue nggak tahu sih. Gue cuman merasa gue confidence saya sih. Confidence saya pertama ya. Dan gue merasa harusnya gue kuat. Kalau gitu. bukan saya siapa lagi kan? Gitu, gue ngerasa begitu sih, iya kan. Tapi kalau ngomongin keluarga, paling lemah itu gue. Penyakit paling banyak itu gue. Paling komplit deh. Penyakit itu gue. Gue kalau sakit gawat, iya kan. Makanya keluarga kalau pada lihat gue kan, wah jangan sampai lu yang kena aja lah, kalau lu kena gawat kayaknya. Maksudnya begitu kan. Jadi gue berusaha sama engkau gue itu kan, gue megang 1 botol itu, disinfektan terus. Setiap gue keluar kamar udah gue tembak terus. Apa yang gue pegang, apa yang gue tembak terus. Terus gue makan juga nggak mau bareng sama dia orang. Jadi beli sayur pulang, sayurnya juga kita cuci dulu, engkau gue yang masak. Udah itu kita anterin nih ke kamar masing-masing, pembantu gue, adik gua, bokap nyokap gua, pokoknya kita orang nggak bareng. Jadi kalau mau masuk kamar dia kita pakai APD. Terus cuci baju juga sama, sapu ngepel juga sama, kita orang nggak mau bareng. Ya kan, cuci baju gua cuci punya gua sendiri, punya dia orang aja gua cuci beda sendiri. Pokoknya semua bisa. Dan dia orang betul-betul udah, lu orang kena COVID, lu orang bos, lu orang jangan gerak-gerak, lu orang jangan nguntak ke sini ke situ pegang yang lain-lain. Gua pakai WC juga beda sama dia orang. Sampai terakhir waktu engkau gue kena, nah itulah gue tidur ke gudang langsung. Gudang gue bersihin langsung bro. Gue tidur di gudang, kamar mandinya juga pakai satu yang gudang juga. Kamar mandi itu biasa taruh barangnya, nggak pernah ada yang pakai. Gue pakai itu. Gudang itu juga yang tidak ada orang tidur. Yang paling banyak binatangnya juga lah di sana kan. Nah, gue tidur di sana. Iya, temen gue kacau ala tikus di sana kan. Di sana semua. Cuman ya gue bersihin terus gitu kan. Olahraga juga gue paksa, padahal gue udah lemes banget, ya kan. Ya gue percaya harusnya bisa lah. Anggaplah kalau gue kena juga, harusnya gue juga bisa lewatin lah. Gue mikirnya begitu doang, simple. Menunya apa? Nah kalau menu makanan gue buang karbo sih. Buang karbo ya. Gue buang karbo, jadi gue lebih banyak makanan yang paling hampir setiap hari gue makan ya, tempe, tahu, wortel, buah, kiwi, pepaya, pisang, daging, ikan, sapi, ayam, itu aja sih. Terus sayur-sayuran hampir semuanya gue makan, semua sayur,
semua sayur. Gue belinya itu aja. Yang penting masak aja. Jadi gue juga nggak ada pakai kecap asin, kecap manis kayak gitu-gituan nggak ada. Berarti hindari gula, hindari asin, semua. Iya, jadi asamnya kita ngambil dari tomat, perasanya kita dari jahe dan sebagainya. Gue pakai begitu-begituan lah. Makanya si spek. Tapi gara-gara dari 80-an turun ke 60-an kilo saat ini, dikira pakainya sabu. Wah, iya, ada orang tuh mikirnya gua nggak obat, nggak tahu yang enggak gitu kan. Padahal enggak sih. Mungkin pola makan gua buang karbo lumayan lama ya. Jadi pagi itu gua cuma makan 3 biji telur, 4 biji telur. Jadi gua kadang-kadang sibuk, saking sibuknya itu kan telurnya ini gua gantung di samping, bro. Jadi setiap lapar ya gua buka telur ini. Udah rebus. Iya, karena gua kan kadang bisa lupa kan, nggak tahu belum makan ternyata nih ya, malah telur ini gua makan. Udah itu suplemen gue kalau buka mata langsung gue makan vitamin A, B, C, D, E. Gue makan semua. Udah itu gue makan lagi temulawak. Karena gue kan ada penyakit liver kan. Gue makan. Terus penyakit obat jantung. Oh banyak obat yang gue makan banyak juga bro. Untuk jaga-jaga gue sendiri kan. Untuk stamina gue kan. Ya ini setiap hari. Akhirnya sampai hari ini masih gue makan semua sih. Menu makannya sama ya semuanya? Menu makan sama. Sampai sekarang? Sampai sekarang hampir boleh dibilang ya kadang-kadang karena ketemu keluarga kan, anak sama istri ya kadang-kadang masih ada ini loh beberapa hari kan. Tapi kalau biasanya ya tetap makannya ya tetap lebih ke sayur, buah, protein gitu aja sih. Karbo lain enggak sih. Nah, memang itu kayaknya terbukti sih bro. Dan waktu gua terjadi bokap nyokap satu rumah gua kena COVID ini, ternyata banyak keluarga gua ini yang nggak nyari gua. Kan keluarga saudara gua banyak di Jakarta juga. Jualan juga nggak nyari kita orang. Katanya Jualan juga kena COVID bro. Kena juga. Jadi masing-masing tuh sibuk masing-masing nih jadinya nih. Yang nggak di Medan, nggak di Jakarta semua kena. Jadi temen gua, saudara gua di Jakarta, hampir semuanya kena bro. Hampir semuanya kena. Jadi dari cerita tadi dari Coach John sebenarnya kan udah sebenarnya detail ya dari A sampai Z. Yeah. Kalau saya pribadi sebagai teman yang udah lama juga ya, 1-2 tahun ini melihat terus kan perkembangan gimana, memonitor terus. Yang saya bisa ambil cuma satu, selain mengucapkan turut berduka cita, saya yakin semua support datang dari seluruh teman yang ada di Kota Medan dan juga di Jakarta. Banyak sekali. Banyak sekali support. Yang gua kenal, yang gua kenal ya kan, semuanya juga baik, makanan dikirim, disinfektan, sanitizer, semua lah, masker support. Apa semua. Jadi satu kata dari saya memang amazing sih, lu gila sih, kayak Superman sih. Iya, mantap. Enggak, semuanya luar biasa sih. Dari kasus-kasus seperti itu saya cuma bisa menangkap satu hal, bahwa saya apapun yang terjadi dengan diri kita, saya yakin ada gelap, pasti ada cahaya yang menjadi harapan kita, yang bisa membuat kita semuanya jadi lebih baik kan. Betul. Nah, dari Coach John sendiri, tujuan dari membuat video ini, buat sharing story, bla 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 kan pasti ada pro dan kontranya. Itu capek loh. Iyalah. Mungkin jelaskan dulu tujuannya. Gue sharing itu juga capek loh. Karena begini, gue lebih capek lagi. Kalau gua nge-DM atau gua ladenin, ya kan? Gua takutnya ada punya nggak terbales. Kasihan, karena semua pada nanya nih. Ternyata gua udah parah, di orang juga pada bilang, "Wih, kondisi saya juga begini. Semua orang kena." Kayak bilang saudara gua juga hampir semuanya kena. Mau nggak Medan, nggak Jakarta, semua kena. Dan juga banyak yang meninggal juga bro, saudara gua di Jakarta. Teman-teman juga, iya kan? Jadi dari sana akhirnya gue dapat pengalaman. Oh, akhirnya gue ngerti nih stepnya begini. Memang gue nggak hebat-hebat banget ya. Dan gue juga kan ada minta tolong sama Tony juga ya, untuk konsultasi dengan dokter. Dan gue ada online dengan dokter Marco sama William Tandean dan juga dari temennya Tony juga ya. Jadi dari sana kan, yang pengen gue share sebenarnya sih, jangan putus asa sih. Jangan putus asa, pikiran harus tetap positif, tetap berusaha, dan jangan lupa harus tetap bersyukur sih. Menurut gua itu sih. Masih sehat semua ya kita. Iya, sehat semua kan. Dan finally semuanya sudah negatif. Semua udah negatif, hanya papa yang tidak lewat. Yang penting itulah, semuanya harus sehat-sehat kan. Sih. Jadi mungkin untuk Jompo Lovers juga, sekali lagi pesan dari Coach John dan dari kita semua lah ini, yang selama ini berusaha untuk membantu kondisi COVID ya. Ada teman-teman dari Coach Tony juga sering banyak teman yang dari pihak Rotalen juga kan. Jadi mohon semuanya
ada terkena masalah apapun, mindsetnya harus tetap positif lah. Iya. Dan jangan malu bertanya sih menurut gua sih. Ya kan, ada orang kan gengsi kan. Gua udah kena, dia takut orang tahu, dia takut orang menghindari dia, ya kan. Sebetulnya kena COVID nggak usah malu sih. Ya, malah makin cepat kita penanggulangannya makin baik. Iya. Dan jangan lupa kalau sudah positif kasih tahu ke teman-teman. Iya. Malah itu yang paling baik. Itu penting itu. Itu paling baik. Karena semua orang beda-beda, Bro. Iya kan? Kasusnya beda-beda. Ada punya mungkin sama sekali dia tidak merasakan apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gua udah baik tetap kok. Sehat. Tetap sehat kok. Iya kan? Ada punya setengah mati, ada punya yang kayak bokap gua yang kejadian kayak gitu. Ternyata yang kayak bokap gua kejadian itu gua share ke orang bilang 10 ada 1-2 begitu juga. Dan terakhir mungkin dari Ko Tony atau dari Ko John mungkin kita closing statement saja. Jika ada pertanyaan dari teman-teman boleh langsung di komen ya. Iya, benar bakal sekali. kita usahakan untuk menjawab satu persatu seputaran COVID-19. Mungkin Ko Tony? Oke. Di masa pandemi ini ya, saya harap ya kita masih sehat. Kalau bisa kita selalu membantu orang. Mungkin yang dilakukan John Paul udah bagus ya. Bisa kasih sharing, orang mengerti, nggak usah takut, motivasi ke orang. Itu sangat bagus sih. Terima kasih untuk Ko Tony juga tentunya waktunya. Dan hari ini luar biasa jadi host kita. Pertama kali ini. Tetap positif, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bersyukur. Yap. Jadi sekali lagi jangan takut akan COVID, tapi COVID-nya jangan ditantang juga ya. Ya, benar sekali. Semuanya tetap positive mind. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan YouTube John Paul Channels. Full video ada di sana. Nanti kita boleh di-upload nanti kita akan mengupload ke YouTube John Paul Channels. Boleh disaksikan. Jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di komen. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga bermanfaat. Sehat terus. Bye-bye. Bye-bye.